boleh langsung, boleh mix. Oke, cara tercepatnya buat bisa bahasa Mandarin khusus untuk pemula, carilah sesuatu yang menurut kalian itu bisa menggerakkan jiwa penasaran kalian. Misalkan tipe belajar yang suka lewat lagu, atau lewat musik, atau lewat film, atau bahkan drama. Kan sekarang drama Cina udah yang sangat banyak sekali itu. Jadinya bisa kita belajar bahasa Mandarin via drama. Nah, nanti bisa setelah kita menumbuhkan jiwa penasaran kita, barulah kita belajar itu dari basic, dari dasar-dasarnya, kayak yang basic-basic dulu, sapaan, yang terpenting itu sih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, gimana sih level-level dasar di bahasa Mandarin itu kita bisa menguasai apa saja sih? Nah, di level-level dasar bahasa Mandarin ini kita punya keterampilan untuk mengucapkan kata-kata sapaan, lalu perkenalan diri. Itu salah satu hal yang kita kuasain atau kita fokuskan di level-level dasar ini. Seperti kosakata yang lazim kita gunakan untuk menyapa, halo, itu dalam bahasa Mandarinnya ni hao. Ni hao, itu bahasa Mandarinnya halo. Nah, untuk perkenalan sendiri, biasanya tinggal wojiao, misalkan saya namanya Dama, ya berarti wojiao Dama, kayak gitu. Nah, pada level dasar ini, level bahasa Mandarin yang saya ajarkan di kelas 1, di kelas 1 SD, SMP, SMA. Nah, halo, ni hao, dan wojiao namanya itu harus kita kuasai karena itu adalah level yang paling dasar di dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya kita harus mengetahui sapaan-sapaan dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, selamat pagi. Selamat pagi versi singkatnya atau versi simpelnya kita bisa menggunakan caoan atau sekedar caoshang, atau lebih lengkapnya lagi caoshang hao. Nah, untuk selamat siang kita bisa menggunakan xiaohu hao. Untuk selamat malam kita bisa menggunakan wan'an, itu versi simpelnya, atau versi kalau kita sesama dengan yang seumuran itu kita bisa pakai wan'an. Nah, kalau untuk yang lebih sopannya dan lebih lengkapnya atau lebih universalnya kita bisa menggunakan wanshang hao. Tuh. Untuk menguasai dasar-dasar bahasa Mandarin, tentu yang pertama kita harus kenali dulu struktur bahasanya dulu. Oh iya, dalam bahasa Mandarin itu ada 4 nada yang wajib kita ketahui dan wajib kita untuk lancar sebelum kita masuk ke pelafalannya. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali nada. Jadi ada 4 nada dalam bahasa Mandarin, yaitu nada datar yang a, nada naik a, nada naik turun a, lalu habis itu ada nada yang terakhir, nada yang agak nyentak sih, nada a, kayak gitu. Jadi dia tegas a gitu. Nah, untuk selanjutnya kita juga di dalam bahasa Mandarin ada pelafalan, biasanya kita menyebutnya pinyin. Nah, dalam pinyin selain ada nada tadi atau shengtiao, juga ada pelafalan seperti mudahnya ada ABCD-nya. Nah, ABCD-nya itu juga wajib kita ketahui karena sangat berbeda dengan ABCD yang biasa kita pelajari dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu merupakan aksara Cina ya. Jadi penulisan Chinese itu sebenarnya banyak sekali aturannya. Jadi ada aturan kita harus menulis yang atas dulu, baru yang bawah dulu, dari yang kiri dulu, baru yang ke kanan. Nah, itu sebenarnya aturannya banyak sekali. Untuk mengenali, sebelum kita menulis ke aksara itu, kita harus mengenai struk dasarnya dulu. Kayak ada struk datar, turun, lalu ada yang turun agak coret dikit, atau ada yang titik. Kita harus kenal dulu sama dasar-dasar struknya. Selanjutnya baru kita belajar soal aturan penulisannya. Yang tadi kayak yang dari yang atas dulu, baru yang bawah, atau yang
yang kiri dulu baru yang kanan. Itu yang dasarnya ya, padahal aturannya sangat banyak sekali. Tapi kalau untuk mencapai penulisan yang langsung bisa itu, Lause latihannya satu kata itu Lause tulis 10 kali. 10 kali? 10 kali. Nah, tapi kan beda nih waktu belajar bahasa Mandarinnya. Kita hanya dapat 2 kali seminggu. Nah, waktu itu Lause belajarnya setiap hari. Jadi Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Sabtu itu kita hanya berkutip kepada bahasa Mandarin atau berkutip kepada Hanse. Jadi kita tahu arti katanya, kita tulis 10 kali. Nah, kemudian itu sangat membantu kita untuk menghafal karakternya, sehingga kita juga tidak buta oleh aksara, tetapi kita juga bisa membacanya. Karena kan tidak mungkin di Tiongkok sana ada pinyin-nya, itu sangat jarang kita temui, jadi langsung Hanse. Lause di sini pakai Chinese skill. Sebenarnya kalau kalian lebih mengenal Duolingo juga bisa pakai Duolingo, itu lebih universal. Tapi Lause merekomendasikan aplikasi Chinese skill, bukan promosi ya, tapi ini biasa Lause memakai aplikasi yang menurut Lause lebih proper untuk belajar bahasa Mandarin, karena di aplikasi tersebut kita juga bisa menulis, kita juga bisa membaca, kita juga bisa mendengarkan native speakernya sendiri mengucapkan kosakata tersebut. Lalu kita juga bisa latihan speaking, karena di situ ada latihan speakingnya. Misalkan ada ni hao, native speakernya bilangnya ni hao seperti ini. Nah, nanti speaking kita juga diuji di aplikasi itu. Kita juga ikut mereka ni hao seperti itu. Nanti dinilai apakah sesuai, sudah benar atau belum, kayak gitu. Jadi yang terlengkap Chinese skill ya. Yang pertama harus punya motivasi yang lebih dari diri sendiri, itu yang pertama ya. Karena waktu itu dorongan utama Lause dapat beasiswa ya karena mau mandiri. Udah kuliah saatnya kita mandiri. Nah, untuk bagi kalian yang mau mendaftar beasiswa, khususnya beasiswa luar negeri, dari sekarang nih kita harus bisa menentukan tujuan negara mana nih yang perlu kita tuju. Kayak misalkan inginnya ke Australia atau inginnya ke Tiongkok. Nah, nanti ketika kalian sudah menentukan negara tujuan, selanjutnya kalian hunting universitasnya. Lalu apakah di universitas tersebut sesuai dengan universitas yang diinginkan? Lalu juga adakah jurusan yang kalian inginkan di universitas tersebut? Bagaimana akreditasinya? Bagaimana rating universitas tersebut? Selanjutnya kalau kriteria-kriteria tersebut sudah terpenuhi, saatnya kita mencari perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri atau di negara tujuan yang kalian tuju, karena itu sangat penting sekali dalam membantu akomodasi kalian ketika kalian sudah sampai di luar negeri. Selanjutnya lagi, persiapkanlah dokumen selengkap-lengkapnya, yaitu meliputi biaya administrasi. Salah. Oke, lanjut aja. Bukan biaya administrasi sih, tapi kayak dokumen. Lengkapilah dokumen-dokumennya. Seperti kalau di luar negeri kita membutuhkan paspor, itu yang utama. Lalu setelah itu beasiswa, dokumen beasiswa lainnya ya seperti motivasi, surat motivasi atau motivation letter, itu juga penting gitu, karena mencakup apa sih yang memotivasi kita untuk sekolah di situ. Lalu kita juga membuat study plan. Kita harus punya planning study, kita mau ngapain ya di universitas tersebut, apa yang mau kita capai, proyek-proyek apa yang sesuai dengan masalah-masalah yang terjadi sekarang ini. Jadi harus kita sesuaikan dengan urgensi apa sih kayak gitu yang dibutuhkan. Nah, itu sangat mendukung presentase kalian diterima beasiswa di universitas yang kalian butuhkan. Selanjutnya kita juga perlu mencari surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu penting untuk mendukung kelengkapan dokumen kita, biasanya dari para akademisi atau beberapa tokoh yang terjun di daerah atau di bidang yang kalian tuju, yang kalian inginkan. Seperti itu juga penting. Tapi kalau kalian masih SMA, mungkin dari sekolah pun sudah cukup. Selanjutnya nanti kita mencari LOA,
itu semacam surat penerimaan dari kampus yang kalian tuju, atau kalian bisa juga hunting, misalkan kalian sudah mendapatkan prodi atau jurusan yang kalian tuju. Nah, kita kan pasti hunting siapa sih gurunya, siapa sih dosennya. Nah, itu kita hunting dulu di situ. Selanjutnya kita bakal tahu kontak-kontak dosen tersebut, lalu kita meminta bantuan dosen tersebut untuk membuatkan kita semacam LOA atau surat bahwa saya sangat tertarik dengan murid ini karena study plan-nya, karena motivation letter-nya, atau karena beliau atau karena kita sebagai pelajar mempunyai kemampuan yang cukup untuk bersekolah di universitas tersebut, kayak gitu. Itu sangat mungkin terjadi karena beberapa universitas luar negeri itu pasti menampilkan profil dosen yang mengajar per mata kuliahnya. Nah, di situ kita bisa cari kontaknya, biasanya via email. Kita bisa sesuaikan juga dengan proyek yang kita tulis di study plan seperti itu. Oh.